So welcome back to Laksana FM. Hari ini kita bakal belajar kimia ya guys. TKA SMA ya, untuk persiapan TKA SMA yang tinggal 8 hari lagi ya guys. Semangat guys, ku doain kalian semua bisa dapet yang terbaik dan tembus ke PTN impian kalian. By the way, hai, nama aku Laksana. Sekarang aku lagi kuliah semester 3 di Psikologi UGM. Alhamdulillah aku berhasil tembus Psikologi UGM jalur UTBK. Dan sekarang aku punya mimpi untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Let's go! Dan ya, hari ini kita bakal belajar kimia ya guys. Kita belajar kimia. Dan ini bakal mungkin agak lebih singkat dari video-videoku yang lain, dari rangkuman audioku yang lain. Soalnya aku lagi agak ngebut rekamannya, kan TKA udah tinggal bentar lagi. Sedangkan ada banyak banget yang request ya guys. Dari kalian tuh ada banyak sekali yang request fisika sama kimia gitu kan. Jadi kayak aku kayak fisika dulu atau kimia dulu ya. Saya kayak mending selang-seling aja gitu, kayak fisika terus kimia gitu. Jadi lebih pendek-pendek tapi selang-seling supaya semuanya kebagian gitu ya guys. Dan by the way, ini tuh rekamannya itu, rangkuman audio ini itu tuh berdasarkan modul pembelajaran yang ada di situs repositori Kemendikdasmen ya, pemerintah ya, dari modul pemerintah resmi ya. Rangkuman audionya, sumber utamanya dari situ ya, aku baca dari situ. Kalian bisa cek juga di deskripsi di video ini. Dan ya, semangat. Aku mau bilang ini adalah rangkuman audio yang bisa kalian dengerin tanpa harus nonton videonya. Bisa belajar kayak dengerin podcast. Oke, let's go. Sekarang kita akan belajar bab larutan asam dan basa ya guys. Kita akan belajar bab larutan asam dan basa. Nah, di sini di modul pembelajarannya itu ya, ada glosarium ya, istilahnya list ya, daftar istilah-istilah penting ya guys. Ada glosariumnya di halaman-halaman awal di modul pembelajarannya. Nah, aku bakal bacain itu, sama nanti aku bakal usahain untuk jelasin sebentar. Tapi untuk sekarang kita mencoba untuk menghafal dulu ya guys, istilah-istilah penting. Yang pertama ada titrasi ya. Titrasi adalah metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar. Titrasi adalah metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar. Titrasi adalah metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar. Titrasi ya. Metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar. Ya, jadi metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar. Nah, apa itu guys? Yang udah ku sebutin tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah titrasi ya. Ingat-ingat, sekarang kita lagi belajar bab larutan asam dan basa, dan salah satu istilah pentingnya adalah titrasi ya. Titrasi. T-I-T-R-A-S-I. Titrasi. T-I-T-R-A-S-I. Titrasi. T-I-T-R-A-S-I ya. Titrasi. T-I-T-R-A-S-I. Titrasi. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys ya. Coba kalian jawab dalam hati aja. Nggak perlu 100% bener dulu ya. Kita nggak apa-apa, kita namanya masih belajar ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa. Yang penting besok pas TKA-nya bener, oke? Coba. Maaf, ini aku kalau pagi sebenarnya aku tuh agak kayak ada alergi gitu. Jadi kayak hidungku kadang tersumbat. Maaf ya guys kalau agak ganggu. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys ya. Coba kalian jawab dalam hati. Nggak apa-apa, nggak harus bener 100% dulu. Coba kalian gambaran utamanya dulu deh. Kira-kira kalian ingetnya kayak gimana ya? Kalian pahamnya seperti apa? Nah, titrasi itu apa guys? Coba kalian jelaskan dalam hati. Aku kasih waktu, kalian jawab dalam hati aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, titrasi ya adalah metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar. Ya, itu adalah jawabannya ya guys. Titrasi adalah metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar.
ya. Titrasi, metode penentuan konsentrasi larutan, ya. Menggunakan apa? Yang dipakai adalah larutan standar, ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke istilah selanjutnya ya, guys. Kita akan membahas tentang hidrolisis, ya. Hidrolisis. Apa itu hidrolisis, guys, ya? Hidrolisis adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Itu adalah hidrolisis, ya. Tadi kata kuncinya ada kation atau anion, ya. Kation atau anion garam. Tuh, ingat-ingat itu ya, guys. Ingat-ingat itu, ya. Hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Itu adalah hidrolisis, ya. Hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Hidrolisis adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air, ya. Hidrolisis. Hidrolisis. Hidrolisis, ya. Hidrolisis adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh apa nih? Oleh air, guys, ya. Namanya aja hidrolisis, ya. Udah, sebenarnya dari namanya sendiri sudah lumayan menjelaskan ya, guys, ya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys, ya. Hidrolisis ini apa? Kalian coba jawab dalam hati ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar, aku mau bersin. Alhamdulillah. Hidrolisis, ya, jawabannya adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Hidrolisis, ya, adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Hidrolisis adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Oke, kita sudah membahas titrasi, sudah membahas hidrolisis. Selanjutnya, guys, ya, kita akan membahas larutan penyangga, ya. Larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Ya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan, ya. Kata kuncinya ada di mempertahankan. Ya, namanya aja larutan penyangga ya, guys. Sebenarnya dari namanya sendiri kita sudah bisa menebak-nebak, ya. Ya nggak boleh ditebak-tebak sih, guys. Tapi lebih ke namanya sendiri itu sudah cukup menjelaskan, ya. Larutan penyangga, ya. Ini salah satu yang gampang yang ingatnya. Semoga ya, guys. Soalnya kan kayak dari namanya sendiri udah bilang tuh kalau dia adalah larutan penyangga. Ya udah, berarti dia adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan, ya. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan. Itu adalah larutan penyangga, ya. Jadi larutan yang dapat mempertahankan pH larutan itu adalah larutan penyangga ya, guys. Ya, larutan penyangga. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, guys, ya. Kalau larutan penyangga itu apa, guys? Coba kalian jelaskan dalam hati kalian. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini jawabannya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan, ya. Mempertahankan pH larutan. Ya, itu dia fungsi, ya, larutan penyangga. Ya, larutan penyangga adalah larutan yang dapat
mempertahankan pH larutan. Oke guys, kita sudah belajar 3 istilah ya guys. Kita sudah belajar 3 istilah di sini. Udah belajar titrasi, hidrolisis, dan larutan penyangga. Nah, sekarang kita akan refresh lagi ya ingatan kita ya guys, supaya nggak lupa ya. Kita balik lagi. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, ya. Kalau metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar, itu apa nama istilahnya? Ya, pertanyaannya aku ulang lagi ya. Metode penentuan konsentrasi larutan menggunakan larutan standar, itu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah titrasi. Ya, titrasi. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Kalau hidrolisis apa? Hidrolisis. Coba kalian jawab dalam hati ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau hidrolisis ya adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Oke ya guys, ya sekarang aku mau tanya lagi guys. Nah, kalau larutan penyangga itu yang seperti apa? Ya, ingat-ingat dari namanya, ya namanya sudah cukup menjelaskan. Sorry, aku gatel hidung aku. Larutan penyangga ya adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan. Itu ya guys. Maaf nih, hidung aku tuh suka gatel kalau pagi-pagi ya guys. By the way, habis ini nanti aku mau kuliah, ya aku ada kuliah pagi. Metode nama kuliahnya adalah metode penelitian kuantitatif. Ya, gitu guys. Terus nanti aku juga ada praktikum. Lumayan sibuk ya semester 3 ini di psikologi UGM. Dan ya, aku mensyukuri kesibukan ini. Gitu guys. Dan aku nanti habis itu kayak masih ada itu apa namanya, rapat organisasi lagi, rapat kepanitiaan lagi. Jadi ini bakal jadi hari yang lumayan sibuk, dan kalian juga mungkin punya kesibukan apa. Aku doain semoga lancar-lancar aja kesibukannya, amin. Dan yang jelas kan kalian pejuang PTN nih ya, pasti ya pejuang PTN pasti di dalam jadwalnya ada jadwal belajar. Aku doain semoga belajarnya lancar ya guys. Oh ya, lanjut lagi. Kita akan membahas istilah selanjutnya ya. Ada derajat ionisasi ya. Derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. Derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. Derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. Derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. Itu adalah derajat ionisasi ya guys. Derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi ya. Jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi ya, derajat ionisasi. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys ya, kalau derajat ionisasi itu apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, derajat ionisasi adalah jumlah bagian ya, jumlah bagian dari apa nih ya? Jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi ya. Seperti namanya sendiri ya guys, derajat ionisasi ya. Ada ionisasinya ya. Penjelasannya ya adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi ya. Derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. Derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. Oke, lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke istilah selanjutnya. Ada spesi, ya spesi.
SPESI ya, spesi. Spesi adalah ion atau molekul. Spesi. Spesi ya, spesi adalah ion atau molekul. Spesi adalah ion atau molekul. Ini lumayan singkat ya guys. Jadi di glosariumnya ini lumayan singkat. Jadi bisa kalian hafal dengan lebih mudah ya. Spesi adalah ion atau molekul. 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 Spesi adalah ion atau molekul ya, ion atau molekul ya guys. Nah, kita sudah belajar lumayan banyak ya hari ini guys. Coba kalian ingat-ingat ya, apa aja istilah-istilah yang sudah kita pelajari ya. Ada titrasi, ada apa lagi? Ada hidrolisis ya. Ada larutan penyangga, derajat ionisasi, dan ada spesies. Kita sudah belajar 5 istilah ya guys. Mantap banget ya. Mungkin aku mau kasih kuis sedikit lagi ya. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Coba kalian jelaskan derajat ionisasi ya, derajat ionisasi. Coba kalian jelaskan ya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini ya, derajat ionisasi adalah jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. Itu adalah derajat ionisasi ya. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas istilah baru lagi. Ada kovalen polar ya. Kovalen polar. Nah, mungkin ya guys, beberapa dari kalian sudah pernah diajarin kovalen polar di sekolah ya. Mungkin kalian bisa ingat-ingat ya, apa kovalen polar? Coba mengingat-ingat dulu ya. Nah, di sini ya guys, kovalen polar adalah senyawa kovalen yang mempunyai kutub ya guys. Kovalen polar adalah senyawa kovalen yang mempunyai kutub. Senyawa kovalen yang mempunyai kutub ya, kovalen polar. Kalian inget ini aja guys, kalian tahu itu nggak? Polar bear ya, polar bear. Polar bear itu kan ada di kutub ya. Kutub mana? Kutub utara atau kutub selatan? Bentar, aku searching dulu ya guys. Aku barusan searching ya guys. Ternyata beruang kutub itu hidupnya di kutub utara ya. Beruang kutub ya. Nah, jadi kalian ingat aja kan polar bear, beruang kutub gitu kan. Polar bear gitu kan. Oh, ada kovalen polar. Oh, ada penjelasannya juga ada kutubnya ya. Adalah senyawa kovalen yang mempunyai kutub. Wah, ya udah kalian ingat aja polar bear ya, beruang kutub ya. Kovalen polar ya, polar bear, kovalen polar. Ya, kalian ingat aja ya, polar bear, beruang kutub. Kovalen polar adalah senyawa kovalen yang mempunyai 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 kutub. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan membahas valensi asam dan valensi basa ya. Kita bahas valensi asam dulu ya guys, valensi asam. Valensi asam adalah jumlah ion H+ ya, yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi ya. Adalah jumlah ion H+. Tulisannya di sini H+ ya guys, H+. Yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi. Tapi ada temanku juga yang bacanya itu H positif ya guys. Dan setauku dua-duanya benar. Ya, tapi di sini tulisannya H+ gitu. H terus ada lambang plusnya ya. Itu adalah valensi asam ya guys. Valensi asam adalah jumlah ion H+ ya, adalah jumlah ion H+
yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi, ya itu adalah valensi asam. Sedangkan kalau valensi basa seperti apa? Valensi basa adalah jumlah ion OH- ya, OH- yang dihasilkan jika satu molekul basa mengalami ionisasi, ya. Jadi ada valensi asam dan valensi basa, ya. Kalau valensi asam itu adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi. Nah, kalau valensi basa itu adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan jika satu molekul basa mengalami ionisasi, ya. Itu adalah perbedaannya, perbedaan valensi asam dan valensi basa, ya guys. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan H+ ya guys. Ion H+ adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi. Itu adalah valensi asam. Nah, kalau valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan, ya, adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan jika satu molekul basa mengalami ionisasi. Oke, kita lanjut lagi ke istilah selanjutnya ya guys. Ada donor dan ada akseptor, ya. Donor. Aku yakin teman-teman semua sudah sering ya mendengar istilah donor. Ya, donor adalah proses memberikan. Donor adalah proses memberikan. Donor adalah proses memberikan. Nah, kalau akseptor adalah proses menerima. 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 Akseptor adalah proses menerima, ya. Donor adalah proses memberikan, akseptor adalah proses menerima. Ya, aku yakin kalau dua istilah ini teman-teman bisa cepet ngafalinnya karena udah sering denger ya. Oke, mungkin kita bakal kuis lagi ya. Kita akan refresh ingatan kita ya guys, supaya tidak lupa ya. Tadi kita sudah belajar banyak banget ya guys. Nah, aku mau tanya ke kalian guys. Kita agak refresh agak jauh ya. Nah, coba kalian jelaskan hidrolisis. 5, 4, 3, 2, 1. Hidrolisis adalah reaksi penguraian kation atau anion garam oleh air. Ya. Buat kalian yang jawabnya benar, mantap. Tapi buat kalian yang masih belum benar jawabnya, nggak apa-apa. Aku apresiasi kalian keren. Ya, kita semua apresiasi karena kita sudah mau belajar ya guys. Sudah mau mencoba ya. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan ya. Semoga kita bisa tambah lama tambah jago dalam memahami materinya. Dulu aku juga pas belajar UTBK ya guys, UTBK. Dulu tuh aku nggak bisa banget matematika ya. Matematikaku tuh rusak banget dulu ya. Bahkan tuh dulu tuh aku sering ikut kelas tambahan wajib gitu kan, nggak, karena nilai aku tuh jelek gitu. Dan kayak tahu nggak, kayak kelas tambahanku tuh kayak sampai jadwalnya tabrakan gitu guys. Kayak saking banyaknya aku ikut kelas tambahan gitu. Ya nggak banyak sih, tapi kayak sampai jadwalnya tuh pernah tabrakan. Bayangin kayak jadwal kelas wajib tambahan karena nilai jelek itu tabrakan. Itu kayak tapi ya alhamdulillah banget ya sekarang karena aku belajar dengan lumayan rajin dan juga ada lingkungan suportif belajar. Ya, aku akhirnya bisa tembus UGM, guys. Ya, lewat UTBK. Oh ya, by the way, kalau kalian pengen ikut ke Discord server komunitas belajar online yang suportif, kalian bisa cek deskripsi. Ada di Mimpi Bantu 100.000 Orang Tembus PTN. Nama servernya Mimpi Laksama. Ya, mimpi laksana dan kita bersama. Karena aku percaya mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN gak bakal bisa aku wujudin sendirian. Kita semua perlu bantuan kita semua. Let's go.
Dan sebenarnya dengan kalian lagi belajar ini kan kalian juga lagi membantu diri kalian sendiri untuk tembus PTN ya guys. Gitu. Oke, hidrolisis ya adalah reaksi penguraian kation atau anion garam ya, kation atau anion garam oleh air. Oke, aku mau tanya lagi guys. Sekarang kalau kovalen polar itu apa? Kovalen polar. Coba kalian jawab dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Kayak kecepatan nggak sih? Kecepatan nggak sih aku ngitunginnya? Ya udah aku pelan ya. Kovalen polar. 5, 4, 3, 2, 1. Kovalen polar adalah senyawa kovalen yang mempunyai kutub. Ingat-ingat apa? Ingat-ingat polar bear ya guys. Ingat-ingat beruang kutub ya guys ya. Kovalen polar ya adalah senyawa kovalen yang mempunyai kutub. Kovalen polar adalah senyawa kovalen yang mempunyai kutub. Itu adalah kovalen polar ya guys. Ingat-ingat aja polar bear ya, polar bear beruang kutub. Oke, kita masih di kuis lagi ya guys. Sekarang aku mau tanya ke kalian guys. Kalau jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi, nah itu adalah istilahnya apa? Istilahnya apa? Jumlah bagian dari zat yang mengalami ionisasi. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah derajat ionisasi. Ya, derajat ionisasi. Oke, aku mau tanya lagi. Donor apa guys? Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Donor adalah proses memberikan. Kalau akseptor, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau akseptor adalah proses menerima ya guys. Oke, nah aku mau tanya nih, agak susah nih ya guys pertanyaannya. Kalau valensi asam apa? Ayo. Mungkin kalian bisa inget-inget dulu ya. Kalau nggak inget dan menyerah, bisa lambaikan tangan ke kamera. Valensi asam ya. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi. Itu adalah valensi asam ya guys. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi. Valensi asam. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi, yaitu adalah valensi asam ya. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi ya. Valensi asam adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul asam mengalami ionisasi. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian guys, kalau valensi basa mirip-mirip sebenarnya guys. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan jika satu molekul basa mengalami ionisasi. Valensi basa. Ya, valensi basa. Valensi basa adalah jumlah ion OH- yang dihasilkan jika satu molekul basa mengalami ionisasi. Yaitu adalah valensi basa ya guys. Valensi basa. Oke, kita sudah ya kuisnya. Sekarang kita lanjut untuk membahas penjelasan ya guys. Tadi kan kita sudah menghafalkan glosariumnya ya guys. Sekarang aku mau membahas teori ya. Teori. Aku bakal jelasin teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry secara simpel. Nah, kalau kalian mau lengkapnya ya guys, bisa aja baca modul yang dari pemerintah. Kita di sini membahas secara singkat dan simpel. Ya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Ya, tulisannya H+. Senyawa asam
umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida. Tulisannya OH- ya, tulisannya OH-. Maaf ya guys, aku tuh kalau pagi tuh udah aku jelasin tadi ya, agak ada alergi gitu, jadi hidungku biasanya agak serot-serot gini. Doain semoga apa ya? Semoga aku bisa gak serat-serot lagi ke depannya. Amin. Aku ulang lagi ya guys penjelasannya. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan ke dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Tulisannya H+ ya guys. Senyawa asam umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida. Tulisannya OH-. Nah, tapi di sini ya guys ya, teori asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada larutan yang tidak mengandung air, ya. Nah, kelemahan teori ini diatasi dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, ya. Teori Bronsted-Lowry menjelaskan bahwa asam adalah spesi dalam kurung ion atau molekul yang dapat memberikan ion H+ dalam kurung hidrogen. Nah, konsep ini dinamakan donor proton ya guys. Sedangkan basa adalah spesi yang dapat menerima ion H+ dalam kurung hidrogen. Nah, konsep ini ya guys, konsep ini dinamakan akseptor proton ya. Nah, jadi kalau asam itu memberikan proton dan basa itu menerima proton. Ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi asam itu memberikan proton dan basa itu menerima proton. Asam itu memberikan proton, basa itu menerima proton ya. Jadi asam itu memberikan proton dan basa itu menerima proton. Oke guys, selanjutnya ya kita akan membahas tentang indikator asam basa ya. Kita akan belajar tentang indikator asam basa. Atau bisa dibilang cara ngelihat ini tuh asam atau basa ya. Nah, di sini ya guys, indikator asam basa adalah senyawa yang dapat memberikan warna berbeda ketika dikenai suatu asam atau basa ya. Indikator asam basa adalah senyawa yang dapat memberikan warna berbeda ya, memberikan warna berbeda ketika dikenai suatu asam atau basa. Nah, indikator berdasarkan asalnya itu tuh dibedain menjadi indikator alami dan indikator hasil sintesis di laboratorium. Nah, kalau indikator alami ya guys, indikator alami bisa dibuat dari tanaman yang berwarna cerah atau terang. Misalnya nih, bunga atau sayur yang berwarna terang. Nah, itu bisa menjadi indikator alami ya guys, seperti namanya sendiri, alami. Ya, indikator alami. Bisa dibuat dari tanaman yang berwarna cerah atau terang, misalnya bunga atau sayur yang berwarna terang. Nah, kalau indikator hasil sintesis di laboratorium, itu meliputi kertas lakmus, beberapa larutan indikator, indikator universal, dan pH meter. Itu ya guys. Oke. Untuk, sorry, voice crack sedikit. Untuk rekaman rangkuman audio kimia ini ya, aku usahain bakal lanjut lagi dalam jangka waktu yang mungkin cepat karena TKA juga tinggal bentar lagi. Dan ya habis ini mungkin bakal fisika lagi gitu. Ya udah, semangat ya, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan rangkuman materi audio terbaru. Jangan lupa like, comment, subscribe, and ya share ke teman-teman kalian. Thank you, bye-bye. Follow Instagram aku di laksana.utbk. Tapi kalau mau akunku yang lebih personal ada di daye.yakcanya. Bye-bye.